Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Insan Fadilah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah UAS Keamanan Komputer. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan web server dan berikan contoh serangan keamanan web server. Akses jarak jauh. Jika memungkinkan, administrator server harus masuk ke server web secara lokal. Jika akses jarak jauh diperlukan, seseorang harus memastikan bahwa sambungan jarak jauh diamankan dengan benar dengan menggunakan protokol tunneling dan enkripsi. Akses jarak jauh juga harus dibatasi ke jumlah IP tertentu dan untuk akun tertentu saja. Pisahkan antara pengembang, penguji dan produksi saat melakukan pengamanan. Untuk lebih memudahkan pengembangan dan pengujian aplikasi web, pengembang cenderung mengembangkan aplikasi internal, tentu yang memberi mereka akses istimewa ke aplikasi web, database, dan sumber daya server web lainnya. Izin dan hak istimewa. Izin layanan file dan jaringan memastikan peran penting dan keamanan server web. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menetapkan hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk menjalankan layanan jaringan tertentu. Yang keempat, install semua patch keamanan tepat waktu. Meskipun Anda sudah melakukan keamanan berlapis, namun tidak sepenuhnya berarti aman. Sebaiknya memperbaharui sistem operasi dan perangkat lunak lain yang berlaku di dalam dengan lapisan keamanan terbaru. Yang kelima, pantau dan audit server. Semua log layanan jaringan, log akses situs web, log server database, misalkan Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, dan log sistem operasi harus dipantau dan sering diperiksa. File log cenderung memberikan semua informasi tentang upaya serangan dan bahkan serangan yang berhasil, tetapi sebagian berhasil waktu ini diabaikan. Yang keenam, gunakan scanner. Scanner adalah alat praktis yang membantu mengotomatiskan dan memudahkan proses pengamanan server web dan aplikasi web. Contoh serangan keamanan web server. Yang pertama ada malware, kedua ada SQL injection, yang ketiga ada distributed denial of service atau DDoS. Yang keempat ada phishing, dan yang terakhir ada spoofing. Jelaskan cara kerja digital signature dan berikan contoh penerapan digital signature. Pertama, pengirim pesan akan menghitung message digest yang sering disingkat MD dari pesan. MD ini adalah peroleh dengan mengubah pesan M dengan fungsi khas satu arah. Selanjutnya terjadi enkripsi pada MD menggunakan algoritma kriptografi kunci private seperti algoritma RSA, NAH. Hasil enkripsi yang dinamakan sebagai digital signature. Kemudian digital signature diletakkan pada pesan yang sudah ada dikirim menggunakan suatu saluran komunikasi. Bila pesan M sudah sampai ke penerima, akan terjadi proses verifikasi sebagai bentuk pembuktian keaslian pesan. Proses verifikasinya seperti berikut ini. Digital signature dibuka menggunakan kunci publik yang diberikan penerima.
Kemudian penerima mengubah menjadi MD dengan fungsi hash satu arah. Hash ini mirip dengan yang digunakan oleh pengirim. Bila hasilnya MD sama dengan MD, maka tanda tangan yang diterima adalah sah dan asli dari pengirim. Contoh dari penerapan digital signature yaitu yang pertama ada tanda tangan elektrik, yang kedua transaksi kartu elektrik, yang ketiga ada investasi, yang keempat ada proses produksi, yang kelima ada surat bisnis. Berikutnya, bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan berikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi ada banyak. Mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, memantau adanya serangan pada sistem. Yang ketiga, penggunaan enkripsi. Yang keempat, melakukan backup secara rutin. Contoh serangan dari keamanan sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup yang pertama pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, dan yang terakhir memodifikasi secara ilegal. Ancaman yang pasif terdiri dari kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan yang terakhir bencana alam. Pertanyaan yang berikutnya, jelaskan teknik kriptografi dan berikan contoh penerapannya. Dari teknik tersebut secara spesifik, terdapat 5 teknik dasar kriptografi, yaitu substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, pemaptaan. Substitusi yaitu penggantian karakter huruf plain text dengan karakter huruf lainnya dalam alfabet menjadi huruf ciphertext. Contohnya seperti huruf A dalam plain text diganti dengan huruf D saat menjadi ciphertext. Dan yang berikutnya adalah B menjadi E dan seterusnya. Untuk blocking sistem enkripsi ini terkadang membagi plain text menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsi secara independen. Caranya, plain text dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Ciphertext adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal berupa sesuai dengan bloknya. Berikut ini adalah contoh gambar blocking. Berikutnya permutasi. Permutasi salah satu teknik enkripsi. Yang terpenting adalah permutasi atau jaringan juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tepat, tetapi identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi, identitas karakter tetap namun posisi yang diacak. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang berikutnya, ekspansi. Ekspansi suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan mengeluarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awalan dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an jika suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau dengan bilangan genap
ditambahkan akhiran dengan i. Contohnya seperti gambar berikut ini. Pemaptaan mengurangi panjang pesan atau jumlah blok dengan cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhananya, menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh suatu karakter khusus. Contoh pemaptaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengamankan web server dan berikan contoh serangan keamanan web server. Yang pertama ada akses jarak jauh. Jika memungkinkan, administrator untuk server harus masuk ke server web secara lokal. Jika akses jarak jauh diperlukan, seseorang harus memastikan bahwa sambungan jarak jauh diamankan dengan benar dengan menggunakan protokol tunneling dan enkripsi. Akses jarak jauh juga harus dibatasi ke sejumlah IP tertentu dan untuk akun tertentu saja. Yang kedua, pisahkan antara pengembang, penguji, dan produksi saat melakukan pengembangan. Untuk lebih memudahkan pengembangan penggunaan aplikasi web, pengembang cenderung mengembangkan aplikasi internal tertentu yang memberi mereka akses istimewa ke aplikasi web, database, dan sumber daya server web lainnya yang tidak dimiliki oleh pengguna anonim biasa. Yang ketiga, izin dan hak istimewa. Izin layanan file dan jaringan memainkan peran penting dalam keamanan server web. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menetapkan hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk menjalankan layanan jaringan tertentu seperti perangkat lunak server web. Yang keempat, install semua patch keamanan tepat waktu. Meskipun Anda sudah melakukan keamanan berlapis pada server Anda, namun itu tidak sepenuhnya berarti aman. Anda juga sebaiknya memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak lain yang berjalan di dalamnya dengan lapisan keamanan terbaru. Yang kelima, pantau dan audit server. Semua log layanan jaringan, log akses situs web, log server database, misalnya Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, dan log sistem operasi harus dipantau dan sering diperiksa. File log cenderung memberikan semua informasi tentang upaya serangan dan bahkan serangan yang berhasil, tetapi sebagian besar waktu ini diabaikan. Yang keenam, gunakan scanner. Scanner adalah alat praktis yang membantu Anda mengotomatiskan dan memudahkan proses pengamanan server web dan aplikasi web. Akunetics Web Vulnerability Scanner juga dikirimkan dengan pemindai port, yang bila diaktifkan akan memindai port server web yang mengghosting aplikasi web yang sedang dipindai. Contoh serangan keamanan web server ada malware, SQL injection, distributed denial of service atau DDoS, phishing, dan juga spoofing. Nomor 2, jelaskan cara kerja digital signature dan berikan contoh penerapan digital signature. Pertama-tama, pengirim pesan akan menghitung message digits (MD) dari pesan. MD ini Anda peroleh dengan menggunakan pesan M dengan fungsi hash satu arah. Selanjutnya, terjadi enkripsi pada MD menggunakan algoritma kriptografi kunci private, seperti algoritma RSA. Nah, hasil enkripsi inilah yang dinamakan sebagai digital signature (S). Kemudian digital signature S diletakkan pada pesan M, lalu pesan M yang sudah Anda tandatangani dengan S akan dikirim menggunakan suatu saluran komunikasi. Bila pesan M sudah sampai ke penerima, akan terjadi proses verifikasi sebagai bentuk pembuktian keaslian pesan. Berikut proses verifikasinya. Digital signature S dibuka, decrypt, menggunakan kunci publik yang diberikan kepada penerima. Nantinya proses ini akan menghasilkan MD message digits. Kemudian penerima mengubah M menjadi MD dengan fungsi hash satu arah. Hash ini mirip dengan yang digunakan oleh pengirim. Nah, bila hasilnya MD, maka tanda tangan yang diterima adalah sah dan asli dari pengirim yang benar. Contoh dari penerapan digital signature yaitu tanda tangan elektrik, transaksi kartu elektrik, investasi, proses produksi, dan surat bisnis.
Nomor 3, bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan berikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi ada banyak cara mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, memantau adanya serangan pada sistem. Yang ketiga, penggunaan enkripsi. Yang keempat, melakukan backup secara rutin. Contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Serangan terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, dan modifikasi secara ilegal. Ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, bencana alam. Jelaskan teknik kriptografi dan berikan contoh penerapannya dari teknik tersebut secara spesifik. Terdapat 5 teknik dasar kriptografi, yaitu substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, dan yang terakhir pemampatan atau compaction. Substitusi yaitu mengganti karakter huruf plaintext dengan karakter huruf lainnya dalam alfabet menjadi huruf ciphertext. Contohnya, setiap huruf A dalam plaintext diganti huruf D menjadi ciphertext. Contoh bisa kalian lihat seperti di gambar. Blocking sistem enkripsi ini terkadang membagi plaintext menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsikan secara independen. Caranya, plaintext dituliskan secara vertikal ke bawah, berurutan pada lajur, dan lanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Ciphertextnya adalah hasil pembacaan plaintext secara horizontal berurutan sesuai dengan bloknya, seperti yang ada di gambar. Yang ketiga adalah permutasi. Permutasi salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi, atau sering juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dan teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap tapi identitasnya yang diacak. Namun pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap namun posisinya yang diacak, seperti ada di gambar ini. Ekspansi suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata dan menambahkan akhiran an. Jika suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, ditambahkan akhiran huruf i yang ada di gambar di bawah ini. Yang terakhir yaitu pemampatan atau compaction, mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya dengan cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh suatu karakter khusus. Dalam contoh ini menggunakan bintang. Contohnya di gambar ini. Baik, sekian pertanyaan tersebut dan juga jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.